Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meridanta, Prodi Perbankan Syariah, eksklusif 6B. Hari ini saya akan membawakan materi tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat. Etika yang baik itu mencakup yang pertama kejujuran, mengatakan dan berbuat yang benar. Yang kedua ketetapan, janjinya selalu tepat menurut isi janji atau ikrar. Yang ketiga loyalitas, setia kepada janjinya sendiri. Yang keempat disiplin, tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun, taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang tepat yang telah ditetapkan. Standar baik dan buruk merupakan ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Juga harus diperhatikan kriteria atau bagaimana cara melakukan perbuatan itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk disasarkan kepada yang pertama niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi atau mendorong lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak. Yang kedua, dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Sedangkan secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan normal di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan bereaksi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan juga jahat, benar dan salah, halal dan haram. Teori etika. Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika. Selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber. Yang pertama, etika deontologi. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menentukan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Yang kedua, etika teologi. Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi. Transaksi jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan, syara dan disepakati. Jual beli menurut ilmu fikih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 2. Dasar hukum jual beli. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma.
Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut. A. Syarat orang yang berakad. Yang pertama berakal, yang kedua orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Yang B. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul. Yang pertama orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal. Yang kedua kabul sesuai dengan ijab. C. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 3. Milik seseorang. 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Macam-macam jual beli. Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jual beli yang sah menurut hukum, yang kedua jual beli yang batal menurut hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.